ya. Pak Tato, rekaman aman ya? Oke, siap. Udah direkam. Sip, terima kasih. Baik, kita mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru yang hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama belajar di kegiatan Kampung Bahasa Jepang yang hari ini tidak terasa sudah menginjak pertemuan ke-35. Nah, hari ini kita kedatangan Bu Ira dan Bu Rina dari SMKN 3 Bandung yang akan menjadi presenter dan moderator di kegiatan Kampung Bahasa Jepang hari ini. Sebelumnya, kepada teman-teman, saya mohon untuk username-nya diganti menjadi nama teman-teman dan asal sekolah dari teman-teman berasal, agar memudahkan presenter dan moderator untuk tahu teman-teman ini berasal dari mana, lalu juga namanya siapa. Lalu juga terima kasih buat teman-teman yang sudah merubah namanya, username-nya di Zoom. Caranya gampang, jadi teman-teman bisa dicoba aja ya. Lalu juga saya mohon keaktifannya dari teman-teman semua yang mengikuti kegiatan Kampung Bahasa Jepang hari ini, agar pembelajaran terdapat dua arah, baik dari senseinya maupun dari teman-teman semua. Lalu juga nanti apabila ada pertanyaan juga bisa ditanyakan langsung kepada dua sensei yang hadir pada hari ini. Lalu selanjutnya saya minta juga teman-teman semua untuk standby dari awal sampai akhir, karena nanti akan ada absensi, di mana absensi tersebut menjadi indikator penilaian bagi teman-teman semua yang hadir dari awal pertemuan di kegiatan Kampung Bahasa Jepang sampai pertemuan terakhir nanti. Karena kegiatan ini juga untuk sebagai sarana persiapan nih buat teman-teman untuk mengikuti kegiatan JLPT nanti di bulan Juli. Gitu. Kalau misalkan tadi kemarin saya juga cek ada beberapa yang ternyata belum terdaftar ya gitu. Nah, nanti insya Allah kan buat di bulan Desember ada lagi. Nanti teman-teman bisa belajar atau bisa mereview materi-materi yang sudah dipaparkan di Kampung Bahasa Jepang dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir nanti. Mungkin sekian pembukaan dari saya. Saya serahkan room kepada Bu Ira dan Bu Rina selaku presenter dan moderator. Kepada Bu Ira dan Bu Rina, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, Pak sebentar, Rina Sensei. Halo, bisa didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bisa, Sensei? Hai, terima kasih Pak Raka. Sama-sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mungkin akan dilanjutkan ya. Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Halo. Hai. Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Hai, bagaimana anak-anak? Hai, bagaimana anak-anak? Apakah masih semangat hari ini? Semangat ya. Hai, terima kasih. Semoga bisa didengar ya dan lancar ya jaringannya. Alhamdulillah hari ini tanggal 24 Mei tahun 2021 kita akan mempelajari buku Minano Nihongo Jilid 2 bab 46. Bersama saya Rina Sensei sebagai moderator dan Ira Sensei sebagai pemateri. Kami berdua adalah dari SMKN Negeri 3 Bandung ya. Kemudian silakan Minasang simak dan terlibat secara aktif. Bila mana nanti ada pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu. Apabila sudah dipersilahkan, silakan kalian berbicara atau kalian juga bisa ketik pada kolom chat. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Ira Sensei kami persilahkan. Mangga Bu Ira. Ya, terima kasih banyak, Sensei. Ya, minasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, genki desu ka? Mudah-mudahan kalian hari ini partisipannya sekitar 14 orang. Kemudian nanti terus bertambah. Suara saya insya Allah terdengar ya. Dan saya mohon izin mungkin Pak Raka, saya menutup video karena kebetulan di tempat tinggal saya sedang hujan besar.
Jadi sepertinya jaringan akan sedikit terganggu. Gitu. Betul. Udah apa-apa, Bu? Ya. Ya, mohon maaf ya. Ya, anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi bab 46 Minano Nihongo, yaitu mungkin kemarin kalian sudah sampai dengan bab 45, kita lanjutkan kembali ke bab 46. Saya akan share untuk ininya. Ya, apakah terlihat? Apakah terlihat anak-anaknya? Kecil ya, kecil ya, selesai. Ya. Terlihat kan? Iya. Hari ini kita belajar di Minano Nihongo jilid 2, bab 46. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu belajar mengenai nani-nani tokoro desu, kemudian nani-nani tak bakari desu, dan nani-nani hazu desu. Tujuannya adalah untuk tokoro, yaitu mengungkapkan kalimat yang menegaskan arti di manakah saat terjadinya suatu kegiatan. Kemudian yang untuk tak bakari desu, tujuannya adalah mengungkapkan kalimat yang menegaskan arti di manakah saat terjadinya suatu kegiatan yang digunakan tanpa memperhatikan lama atau sebentarnya waktu yang sebenarnya, tetapi bergantung kepada perasaan si pembicara. Ini lebih subjektif, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengungkapkan ungkapan kalimat yang menegaskan arti di manakah saat terjadinya suatu kegiatan yang digunakan pada waktu pembicara menyatakan pertimbangan sendiri dengan yakin berdasarkan suatu dasar, yaitu menggunakan nani-nani hazu desu. Mungkin kalau secara dijelaskan seperti ini agak membingungkan. Ke dalam materi penjelasan berikutnya. Baik, untuk kotoba kita kali ini adalah narasi kotoba kita. Pertama adalah yakimas. Ya. Kalian silakan perhatikan untuk kanjinya. Artinya membakar, kemudian ada watashimas, menyerahkan, kaetekimas, artinya kembali lagi, kemudian demas, berangkat, rusu, artinya tidak ada di rumah, kemudian tahu kaibing, yaitu jasa pengantaran barang, kemudian genging, ada penyebab, cusha, suntikan, sokuyoku, nafsu makan. Kalian boleh perhatikan di kanjinya ya, karena nanti ini akan sering muncul ya. Kemudian ada pampuretto, itu pamflet atau brosur. Kemudian sutereo, stereo, pecira di sebelah sini. Kemudian nani-nani tokoro. Ya, boleh dilihat, ya, boleh menggunakan nani-nani tokoro-tokoronya seperti itu, tapi tidak boleh menggunakan kanji. Ya. Kanjinya adalah kanji tempat. Mungkin ada yang sudah mengenal, ya, yang artinya adalah sekitar. Ya, lanjut adalah chodo, artinya pas atau tepat. Kemudian ada tattaima, baru saja digunakan untuk waktu lampau, menunjukkan hal yang baru saja terjadi. Nanti kita akan pakai ini sebagai salah satu penegas atau kata keterangan yang dipakai pada saat kita menggunakan kata tokoro atau nani-nani tabakari. Ya. Kemudian ada ima ide shoka, bolehkah saya berbicara sekarang? Jadi nanti silakan kalian untuk mengulang kembali dan menambahkan kosakata lagi yang sudah dipelajari sebelumnya, gitu ya. Baik. Kita lihat bungkei kita hari ini adalah, kalian boleh perhatikan, terlihat ya untuk PPT-nya anak-anak, terlihat minasang? Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Halo? Rina Sensei terlihat nggak ya? Dari saya terlihat kok, Bu. Terlihat ya? Oke. Ya. Baik, Pak Raka. Kita lihat bungkei kita adalah yang pertama, Kaigiwa Imakara Hajimaru Tokoro desu. Kaigiwa Imakara Hajimaru Tokoro desu. Kita lihat ya. Sekarang rapat baru akan dimulai. Kemudian bungkei yang kedua, Karewa Sangatsuni Daigaku o Sotsugyoshita Bakari desu. Dia baru lulus universitas bulan Maret. Kemudian nomor tiga, oke. Shoruiwa, mungkin sinyal. Ya. Shoruiwa sokutatsu de deshimashita kara asta tsuku hazu desu.
Shorui wa sokutatsu de dashimashita kara ashita tsuku haji desu. Jadi karena bahan dikirim dengan kilat khusus, seharusnya besok tiba. Jadi materi kita hari ini akan berbicara mengenai nani-nani tokoro desu, nani-nani ta'bakari desu, dan nani-nani hazu desu. Ya, ini menjadi poin dulu ya. Baik, untuk anak-anak ini bisa mungkin agak sedikit membingungkan karena di sini nanti kita akan menggunakan pola kalimat ini lebih ke makna nuansa. Gitu ya, nuansa atau nuansa makna kalimat. Jadi nanti lebih ke rasa gitu ya, lebih ke situ. Jadi rasanya gimana? Sebenarnya jadi lebih ke penegasan. Kalau dalam bahasa Jepang itu lebih ke penegasan, gitu ya. Hai, kita lanjutkan. Kita mulai. Untuk nani-nani tokoro itu ada 3 bentuk. Gitu ya. Yang pertama adalah kata kerja bentuk kamus ditambah tokoro desu. Yang kedua, kata kerja bentuk te iru tokoro desu. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja bentuk ta tokoro desu. Jadi penggunaan tokoro dipakai untuk ketiga bentuk ini. Gitu ya. Jadi nanti kata kerjanya yang dipakai adalah kata kerja bentuk kamus atau futsukei tokoro desu. Kemudian ditambah atau kita gunakan kata kerja bentuk te iru tokoro desu atau kita pakai kata kerja bentuk ta tokoro desu atau bentuk lampau. Gitu ya. Nah, di sini kalian mungkin kan untuk perubahan kata kerja kalian sudah sangat paham gitu ya, karena sering-sering dipakai di Minano Nihongo 2 ini gitu ya. Nah, ini dipakai lagi di sini. Oke. Lanjut, kita yang pertama saya akan menjelaskan minasang untuk kata kerja bentuk kamus tokoro desu. Nani-nani tokoro desu. Pola kalimat ini menunjukkan sesaat sebelum seseorang memulai suatu kegiatan yang akan dimulai. Jadi baru saja gitu ya. Apabila digunakan bersama-sama dengan kata-kata seperti korekara atau chodo atau imakara, maka artinya akan lebih jelas. Contoh, kita lihat hiru gohan wa mo tabemashita ka? Hiru gohan wa mo tabemashita ka? Kanji ini paham ya? Ini hiru ya. Hiru gohan wa mo tabemashita ka? Jawabannya iye korekara taberu tokoro desu. Gitu ya. Nah, di sini hiru gohan mo tabemashita ka? Mungkin di antara kalian ada yang tahu artinya? Ada yang tahu untuk artinya? Silakan boleh diterjemahkan yang ini. Hiru gohan wa mo tabemashita ka? Ada yang tahu? Boleh siapa? Supaya nanti bisa terlihat bedanya apa sih gitu ya. Ada? Itu saya tunjuk, boleh? Elian, boleh Elian? Elian, kita ketemu lagi ya Elian-san. Hai, sensei. Boleh Elian? Hirogo. Boleh tuh diterjemahkan artinya apa? Mau tabemashita ka? Apa artinya? Apakah Anda sudah makan? Apakah Anda sudah makan siang? Oke. Kemudian? Iye korekara taberu tokoro desu. Iye korekara taberu tokoro desu. Kira-kira apa artinya, Elian-san? Belum. Saya baru akan makan. Nah, seperti itu gitu ya. Mungkin kalian di sini Hiro mau tabemashita ka? Saya baru aja akan makan. Jadi penggunaan tokoro adalah untuk menegaskan bahwa sesuatu itu dilakukan akan gitu ya. Jadi sesuatu baru saja akan dilakukan. Jadi baru saja akan dilakukan. Jadi iye korekara taberu tokoro desu. Kalian bisa bedakan dengan iye korekara tabemas misalkan gitu. Ya, saya akan makan. Nah, pada nuansa seperti itu kalau kita hanya langsung menggunakan iye korekara iye tabe imakara tabemas misalkan pakai bentuk mas. Di situ nuansanya balik akan, tapi akannya waktunya mungkin agak lama kalau kita menggunakan seperti itu. Tetapi kalau pakai tokoro, nah waktu jedanya itu tidak lama. Jadi baru saja saya gitu ya, baru mau mulai gitu ya, baru saja saya akan makan. Bisa dipahami tidak? Jadi ini lebih ke nuansa ya, nuansa makna. Jadi nuansa kalimatnya seperti itu gitu ya. Jadi ada penegasan bahwa kita melakukan sesuatu itu sesaat
sebelumnya itu saya akan gitu, baru saja akan. Jadi mungkin boleh ditambahkan bahwa kata artinya menjadi baru saja gitu ya. Kemudian yang kedua, kaigi wa mo hajimarimashita ka? Kaigi wa mo hajimarimashita ka? Ada yang tahu ini artinya? Silakan siapa? Azizah, boleh Azizah? Azizah Sam? Ada Azizah? Atau siapa yang bersedia menerjemahkan ini? Ada yang bersedia? Sutrisna boleh? Sutrisna Sang. Hai dozo, Sutrisna. Kaigi wa mo haji marimasta. Rapat apakah sudah mulai? Iye, belum. Iye, belum. Imakara haji maru tokorodes. Baru saja akan mulai. Oke, jadi imakara hajimaru tokorodes. Jadi dalam perasaan kalian kalimat ini adalah imakara hajimaru tokorodes. Baru saja saya akan mulai. Iya gitu ya. Apakah rapatnya sudah dimulai? Belum. Ya, imakara hajimaru tokorodes. Jadi penggunaan kata tokorodes itu menegaskan bahwa sesuatu itu dilakukan itu baru saja akan dilakukan. Kira-kira sampai di situ ada yang mau ditanyakan tidak? Boleh, kalau mau bertanya silahkan ya. Simpan di kolom komentar juga boleh. Kemudian saya akan meminta kalian untuk mencoba membuat satu kalimat dari kata kerja bentuk kamus tokorodes. Ada yang bersedia? Ayo, ada yang mau mencoba membuat kalimat ini? Korekara, boleh ya, kata keterangannya mungkin nanti kalian pada saat nanti ujian bisa menjadi penanda ya. Jadi kata korekara atau chodo atau imakara bisa menjadi salah satu penanda bahwa setelahnya adalah kata kerja bentuk kamus baru tokorodes gitu ya. Oke, siapa? Ayo yang mau. Mungkin Sensei tugaskan semuanya ya untuk membuat satu kalimat kata kerja bentuk kamus ditambah tokorodes. Silakan. Yang sudah siap boleh nanti raise hand. Ada? Ada yang sudah siap? Mungkin di antara kalian nanti gini, misalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian diminta untuk apa ya oleh mamahnya atau ibunya ya mengerjakan sesuatu, misalkan mau sembahyang, mau sholat gitu ya, baru saja saya akan sholat gitu ya, baru saja gitu ya. Ada yang bersedia untuk inikan kalimatnya? Boleh, silakan. Silakan raise hand. Baik, dozo. Ada? Ayo, nggak apa-apa, salah juga tidak jadi masalah ya. Kalau ada yang belum paham. Boleh ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Kalau malu boleh ya Sensei ditulis di kolom chat ya. Iya. Boleh nulis di kolom chat ya, Neng ya? Nah. Ada? Aduh, sepertinya anak-anak kampung bahasa belum berani ya. Malu-malu. Banyak yang malu, masih malu-malu. Ya. Yuk, kalau malu ditulis aja di kolom chatnya ya, Nak ya. Boleh siapa? Dani ada, Dani? Dani Sang? Mau mencoba? Baik, kalau misalkan tidak ada, berarti saya anggap bahwa kalian memahami ya. Cukup paham ya? Oke, insya Allah mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjutkan. Dari tadi kan kata kerja bentuk kamus, kemudian tokorodes. Jadi makna kalimatnya seperti ini, akan gitu ya. Baru saja akan. Nah, kemudian yang berikutnya. Oke.
Yang kedua adalah kata bekerja bentuk teiru tokorodes. Sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari bahwa kata kerja bentuk teiru adalah kata kerja yang menyatakan arti sedang. Jadi sedang melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, sekarang ketika ditambahkan tokoro, gitu ya. Ketika ditambahkan tokoro, di situ ada nuansa kalimat bahwa apa yang kita lakukan itu baru saja dilakukannya, gitu ya. Misalkan kalian ini contohnya di sini. Pola kalimat ini menunjukkan bahwa seseorang yang sedang melakukan kegiatan atau sesuatu yang sedang berlangsung. Banyak digunakan bersama ima, gitu ya. Contoh gini. Di sini jadi di apa namanya di pola kalimat ini kita ke bahwa sesuatu itu sedang, gitu ya, sedang baru saja saya sedang melakukan itu. Jadi kalau pada saat melakukan perbuatan itu baru saja dilakukannya, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya nuansa kalimat ketika kita menggunakan kata tokoro, gitu ya. Contohnya gini, kaigi wa bukan ya, Nak? Oh iya. Oke, kosho no gen inga wakarimashita ka? Kosho no gen inga wakarimashita ka? Kosho no gen inga wakarimashita ka? Apakah kamu tahu penyebab kerusakannya? Jadi geng-ing itu kan artinya penyebab ya. Kosho itu artinya kerusakan. Kosho no geng-ing ga wakarimashita ka? Apakah tahu penyebab kerusakannya? Jadi situ pertanyaannya seperti ini. Apakah sudah tahu penyebab kerusakannya? Nah, dijawab di sini iye ima shirabete iru tokoro desu. Iye ima shirabete iru tokoro desu. Jadi di situ apakah Anda sudah tahu penyebab kerusakannya? Nah, jawabannya iye ima shirabete iru tokoro desu. Belum, sekarang sedang diperiksa. Nuansa kalimat di situ bahwa dia memeriksanya itu baru saja dilakukan. Gitu ya. Ima shirabete iru tokoro desu. Oke. Kemudian yang kedua, contoh kedua. Ima hea o katazukete iru tokoro desu. Ima hea o katazukete iru tokoro desu. Sekarang sedang sedang membereskan kamar, gitu ya, atau ruangan. Ima hea o katazukete iru tokoro desu. Jadi si perbuatan itu sudah dilakukan, tetapi nuansa kalimatnya baru saja dilakukan. Bisa dipahami tidak? Minasan, ada yang mau mencoba bikin kalimat? Ada yang mau mencoba membuat kalimat di sini? Apakah ada? Silakan. Elian, boleh Elian? Elian mau mencoba, Elian Sang? Atau tadi siapa? Rio Sang, Ilham Sang, Siva Sang, Sutrisna Sang, boleh silakan. Apakah ada? Ditunjuk aja, Bu. Ditunjuk aja ya. Siva Sang, boleh Siva. Ayo Siva Sang. Masih belum mau? Boleh siapa? Banyak yang malu-malu. Iya. Gak apa-apa ya. Oke. Tapi saya mungkin minta jawabannya dulu. Apakah sudah dipahami belum? Hai, wakarimashita. Wakarimashita kan ya? Hai, mudah-mudahan semuanya paham ya. Hai, terima kasih. Oke. Jadi di sini penggunaan kata tokoro itu lebih ke kita merasa bahwa penegasan aja, menegaskan gitu ya, bahwa kalimat bahwa sesuatu itu dilakukannya itu begitu. Nah, tadi sudah saya terangkan. Oke, lanjut ya ke pola yang ketiga dari nani-nani tokoro desu. Kita yang ketiga dari nani-nani tokoro desu adalah ini. Ya. Kata kerja bentuk tak
tokorodes. Kata kerja bentuk tak tokorodes. Artinya kalau kata kerja bentuk tak berarti bentuknya lampau, ya. Kata kerja itu bentuknya lampau, kemudian ditambahkan tokorodes. Ketika kita menggunakan nani-nani tak tokorodes, berarti si perbuatan itu baru saja selesai dilakukan, gitu ya. Baru saja selesai dilakukan. Nah, mungkin nanti kita lihat aja di contohnya. Pola kalimat ini menunjukkan seseorang baru saja mengakhiri suatu kegiatan atau berakhirnya suatu kegiatan. Kata keterangan seperti tata ima sering digunakan sebelumnya. Jadi ini tata ima di sini bisa menjadi penanda ya. Ya, nanti kalau misalkan ada soal yang memilih dan sebagainya, ini bisa dipakai menjadi oh iya saya berarti kalau ada tata ima berarti bentuknya harus bentuk lampau tak tokorodes, gitu ya. Kita lihat contohnya nomor 1, Watanabe sangwa imaska, gitu ya. Watanabe sangwa imaska, apakah Bapak Watanabe ada, gitu ya? Tata ima kaeta tokoro desu, gitu ya. Tata ima kaeta tokoro desu. Nah, begitu baru saja pulang. Nah, seperti itu ya, baru saja pulang, gitu ya. Mungkin kalian akan nuansanya kalau misalkan sensei bisa nggak sih gini aja, Watanabe sangwa imaska, mau kairimashita, gitu ya. Oh, sudah pulang. Dalam nuansa kairimashita, penggunaan langsung kata bentuk lampau seperti itu. Nah, nuansa kalimatnya kairimashita, entah itu pulangnya apakah sudah lama, gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan tokoro, nah itu tokoro des, bahwa pulangnya itu baru saja, gitu ya. Jadi tidak lama, gitu ya, belum lama. Nah, seperti itu ya, tata ima kaeta tokoro des. Kemudian yang mada erebeta no tokoro ni iru kamoshiremasen, gitu ya. Mada erebeta ni, mungkin dia masih ada di depan, gitu ya. Mada erebeta no tokoro ni iru kamoshiremasen, mungkin dia masih ada di depan lift karena tadi, gitu ya. Kalau ada penggunaan tak tokoro des kan baru saja dilakukan, gitu ya. Karena baru saja dilakukan, ya mungkin saja bahwa dia itu baru keluar dari ruangan sehingga kemungkinan besar dia di depan lift masih ada, gitu. Jadi kita bisa gitu. Jadi seperti itu ya nuansa kalimatnya. Nanti tolong nanti berbeda ketika kita menggunakan kairimashita, gitu ya. Sudah pulang. Nah, sudah pulang itu kan bisa dimaknakan, wah mungkin dari tadi sih ya sudah pulang. Beliau sudah pulangnya. Ya, kalau kita ditegaskan menggunakan kata tokoro des, bisa kita nuansa kalimatnya bahwa kalimat beliau sudah pulangnya itu baru saja. Gitu. Kemudian pola kedua, yang kedua contohnya, tata ima basuga deta tokoro desu. Tata ima basuga deta tokoro desu. Jadi bis baru saja berangkat. Bis baru saja berangkat. Jadi penggunaan di sini kalau kita menggunakan basuga demashita, ya, bisnya sudah berangkat. Nah, di sini nuansa kalimatnya adalah bahwa bis itu berangkatnya mungkin sudah dari tadi. Tapi kalau kita menggunakan nani tata korodes, nuansa kalimatnya adalah menjadi baru saja. Bisa dipahami ya, minasan? Sampai dengan nani tokoro, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Apakah atau sudah paham? Minasan, sudah pahamkah? Insya Allah sudah ya. Mudah-mudahan sudah ya. Coba saya tanya dulu lah ke siapa ya? Ke Arif. Arif Sang. Arif sudah paham? Hai. Oke. Niken Ayu Sang. Sudah paham, Sensei. Kenapa? Sudah paham, Niken? Saya akan ini ya di random aja. Saya nanyanya random ya. Bagus Adi Sang, sudah paham Bagus Adi? Bagus Sang. Sensei, Hai. saya mau nanya Sensei. Hai, Bagus, kenapa? Ini yang bentuk tetokorodes Sensei. Tetokorodes. Yang tadi ya? Tetokorodes itu bentuknya, maksudnya fungsinya itu hampir sama kayak kata kerja bentuk lampau bukan sih?
bukan. Jadi kan kalau T itu sedang, gitu ya, sedang. Kalau pakai bentuk lampau, kita menggunakannya tak tokorodes. Kalau bentuk sedang itu kata kerjanya kata kerja bentuk T. Ya sedang gitu, sedang dilakukan, dan itu kalau kita gunakan pakai tokoro berarti itu si kita melakukan perbuatan itu baru saja dilakukan. Jadi sambil mengerjakannya itu ya saya sedang mengerjakan tetapi belum lama. Dan nuansa kalimat seperti itu. Ada nuansanya seperti itu. Begitu ya, Bagusan. Berarti kita kayak kerja terus ditanya sama orang gitu sih, terus kita jawabnya pakai te tokorodes seperti itu sih. Boleh seperti itu. Atau kita gunakan aja misalkan tabete imas, sedang. Kalau tabete imas ya berarti ada nuansa kalimatnya misalkan gini. Bagus sama gohang o tabete imas. Bagus sedang makan, gitu kan ya? Bagus sedang makan. Tapi kalau kita menggunakan te tokoro, bagus sama gohang o tabete tokorodes. Itu ada tabete iru tokorodes, gitu ya. Kalau ada tabete iru tokorodes berarti bagus makannya itu sedang makan tetapi baru saja dilakukan. Bisa dipahami nggak, Bagus? Baik, Sensei, wakarimashita. Gitu ya. Jadi tokoro itu adalah tokoro itu adalah untuk penegasan bahwa suatu perbuatan itu dilakukan belum lama, gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Baik. Oke, nanti silakan kalian berlatih bersama senseinya ya. Baik, kita lanjut. Oke, insya Allah mudah-mudahan ini yang nani-nani tokoro kalian bisa memahaminya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin nanti senseinya akan mencoba menjelaskan kembali ya. Kemudian yang kedua adalah dari tadi kan tokoro itu kita ada bentuk itu, bentuk kamus, kemudian bentuk teiru tokorodes, kemudian yang ketiga adalah tak tokorodes. Nah, yang kedua adalah kata kerja bentuk tak bakarides. Kata kerja bentuk tak bakarides. Berarti kalau di situ ada kata kerja bentuk tak, berarti kata kerja bentuk lampau ditambahkan dengan bakari. Ya, kata kerja bentuk lampau ditambahkan dengan bakari. Ya, insya Allah kalian sudah bisa ya, bisa merubah dari kata kerja bentuk dari bentuk futsuke, kemudian dirubah ke dalam bentuk T, teiru itu bentuk T atau bentuk tak ya, insya Allah bisa. Oke, kita lihat pola kalimat ini dapat digunakan tanpa memperhatikan lama atau sebentarnya waktu yang sebenarnya dari suatu kegiatan. Gitu ya. Tetapi bergantung kepada perasaan pembicara. Poin ini berbeda dengan pola kalimat kata kerja yang menunjukkan sesaat setelah selesainya suatu kegiatan. Jadi kita akan bedakan antara yang tadi kata kerja bentuk tak tokorodes dengan kata kerja bentuk tak bakarides. Kalau kata kerja bentuk tak tokorodes itu ada nuansa kalimat bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu baru saja selesai dilakukan. Kalau kata kerja tak bakarides itu pekerjaan itu sudah selesai dilakukan, tetapi tidak bergantung pada lama atau sebentarnya kerjaan itu selesai. Lebih ke perasaan aja, menurut kita aja, lebih subjektif di sini, gitu ya. Kalau kita merasa gini, kalau kita merasa bahwa kalian bersekolah kan ada ya, sering kita bisa gini, ini kalau kita berdasar perasaan ya, perasaan saya sekolah di SMK 3 Bandung itu baru kemarin gitu, perasaannya akan seperti itu. Gitu ya. Jadi padahal kan kalian masuk ke SMK itu sudah dari 3 tahun yang lalu. Tetapi kalau misalkan merasanya bahwa masuk ke sekolah kalian itu baru aja asal kemarin gitu ya, perasaannya itu baru saja kemarin, ya silahkan kalian bisa gunakan ini. Gitu ya pola kalimat ini. Contoh pertama adalah Saki hiru gohang o tabeta bakarides. Saki hiru gohang o tabeta bakarides. Saya tadi baru saja makan siang, gitu ya. Padahal di sini ada kata saki. Saki itu kan artinya tadi ya. Nah, tadi saya baru saja makan siang. Jadi bakar itu baru saja, gitu ya. Baru saja makan siang. Nah, karena ada nuansanya begitu, jadi kalian tidak lagi kalau menggunakan te tokorodes, tetapi kita gunakannya adalah tak bakarides. Ya. Meskipun tadi, tapi kamu merasanya bahwa perbuatan itu
dilakukan merasa bahwa baru saja gitu ya, ya kita gunakannya adalah tak bakarides. Contohnya saki hiru gohan o tabeta bakarides. Tadi baru saja saya makan, gitu kan. Sering ya dalam kalimat bahasa Indonesia juga kalian mengungkapkan kalimat itu seperti itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, Kimura Sangwa, kalian tahu ya, ini kanjinya ini familiar sekali ya untuk kanji nama orang ini. Kimura Sangwa sengetsu kono kaisha ni haita bakari desu. Kimura Sangwa sengetsu kono kaisha ni haita bakari desu. Ada yang bisa menerjemahkan ini? Silakan, boleh raise hand kalau ada yang bisa. Kimura-san wa sengetsu kono kaisha ni haita bakari desu. Ada? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk ya. Rai Sefa Sang, ada? Muhammad Rai Sefa? Ayo Sensei. Boleh? Bisa Rai Sang? Ini Bang. Maaf ya. Yang nomor... Oke. Yang ini Rai-san. Kimura-san wa sengetsu kono kaisha ni haita bakari desu. Kimura-san baru saja masuk ke perusahaan itu bulan lalu. Oke, bulan lalu ya. Kimura-san wa sengetsu kono kaisha ni haita bakari desu. Jadi Kimura baru saja masuk ke perusahaan ini bulan lalu. Di sini kan nuansa kalimatnya beda ya dengan tadi tokoro desu. Di sini kan padahal udah sengetsu udah dari bulan lalu, tapi merasanya bahwa kita perasaannya ya baru kemarin, baru bulan lalu gitu. Saya paham ya, mudah-mudahan bisa paham. Oke, yang ketiga, oke, siapa ya? Boleh ada yang mau mencoba? Oke, siapa ini yang raise hand? Arif ya, Arif Sang, boleh Arif? Silakan Arif. Boleh dibaca dulu Arif Sang. このビデオは先週買ったばかりなのに調子がおかしいです。Apa artinya Arif Sang? Baru saja saya membeli. Kono video? Baru saja saya membeli video ini minggu lalu, tapi keadaannya aneh. Keadaan kondisinya tidak baik. Kondisinya gitu ya. Kono video wa sensu kata bakari nanoni. Terasa tidak makna nuansa kalimatnya? Ya, terasa ya. Oke. Video ini meskipun baru saya beli minggu yang lalu, sensu kata bakari nanoni, choshiga okashi desu. Gitu ya. Keadaannya udah rusak gitu. Keadaannya sudah ya tidak baik lagi gitu. Bisa terasa ya? Mungkin makna kalimat sudah terasa ya. Jadi kono video wa sensu kata bakari nanoni choshiga okashi desu. Gitu. Oke, sampai di sini nani ta bakari desu bisa difahami. Ada pertanyaan? Ada yang kalian tanyakan? Boleh, silakan. Atau sudah paham? Saya random lagi ya. Lucy Sang, bisa dipahami Lucy Sang? Kalau ada yang mencoba ingin membuat kalimat, boleh nanti raise hand ya. Silakan. Saya pengen, atau yang dari yang pertama tadi, dari Tokoro, Nani Tokoro des, atau dari Nani Tabakari des. Kalau ingin ada yang mencoba, silakan untuk nanti raise hand, gitu ya. Ada Cindy Sang, bisa dipahami Cindy? Cindy, adakah Cindy? Shiva, Tianli Sang, ada Tianli? Ya, mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami ini. Jadi pola kalimat ini cukup mudah, tapi kita bermainnya ke nuansa kalimat, gitu ya, nuansa kalimat. Oke, kita lanjut pola yang terakhir. Maaf ya. Pola yang terakhir
Oke. Oke. Untuk pola kalimat yang ini adalah kita menggunakan hazudes. Kita lihat di sini kata kerjanya, kata kerja bentuk kamus atau futsuke, kemudian ditambah kata kerja atau kita pakai kata kerja bentuk nai, gitu ya, bentuk negatifnya dari bentuk futsuke, kemudian kata sifat i, ya kita kata sifat i. Nanti kalau kita menggunakan kata sifat i-nya di bawah, i-nya ikutan lagi, gitu ya. Kemudian kata sifat na. Kalau misalkan dalam kalimatnya ada kita pakai kata sifat na, berarti na-nya diikutkan. Kalau misalkan kita gunakan kata benda, no-nya diikutkan. Jadi kata benda no ditambah dengan hazudes. Ditambah dengan hazudes. Jadi hazudes ini bisa diartikan sebagai saya rasa, saya yakin gitu ya, seharusnya gitu ya, berdasarkan bukti. Jadi kalau di sini adalah karena di sini ada kata hazudes, jadi hazudes itu artinya kan harus ya, seharusnya. Nah, kalimat sebelumnya itu adalah kalimat yang menyatakan bahwa kalimat ini sudah pasti. Jadi ada buktinya. Ya, kita seharusnya gitu. Misalkan gini, si A itu seharusnya datang hari ini. Kenapa dia seharusnya datang hari ini? Karena kemarin dia sudah telepon menyatakan bahwa dia itu akan datang di hari ini. Jadi ketika kita mengucapkan itu, bahwa keterangan sebelumnya adalah sudah mendapatkan Halo, Bu Ira. Suaranya terputus, Bu. Ya, mohon maaf sedikit terputus tadi. Baik. Mira-san wa kyo kyuru deshou ka? Bu Ira, share screen lagi, Bu, materinya, Bu. Oh, materinya keluar ya? Iya, keluar, Bu, tadi. Sebentar ya, Pak. Oh iya ya. Maaf. Ini. Mohon maaf ya, minasan, karena sedang hujan, jadi sehingga loading ya, nge-lag ya. Sudah terlihat anak-anak? Ada. Ada, Zai. Mas. Oke. Yang pertama adalah Mira-san wa kyokuru deshou ka? Apakah Mira hari ini akan datang gitu ya? Apakah Mira kuru deshou ka gitu ya? Apakah Mira hari ini akan datang kuru deshou ka gitu ya? Kuru hazu desu yo. Pastinya akan datang gitu ya. Nah, dia punya alasan kenapa dia bicara bahwa pasti akan datang gitu ya. Pastinya akan datang di sini. Kuru hazu desu yo. Kino dengwa ga arimashita karena kemarin ada telepon dari dia gitu. Bisa dipahami ya di sini. Jadi kalau kita menggunakan kata hazudes itu sesuatu perbuatan itu sudah pasti gitu ya. Jadi bukan maksudnya ada dasar lah. Kenapa bilang begitu? Berarti ada dasarnya. Ada dasarnya apa? Bahwa kemarin Mira itu mengatakan bahwa dia sudah telepon gitu sebelumnya. Gitu. Kemudian contoh kedua, kita lihat. Kachou wa ashita todoku hazu desu yo. Kachou wa ashita todoku hazu desu yo, gitu ya. Jadi kepala bagian ya. Kachou wa besok pastinya akan sampai gitu ya, akan tiba
Nah, di situ mungkin kacaunya tadi mungkin sudah memberitahu sebelumnya atau sudah memberitakan sebelumnya sehingga kita berani mengatakan bahwa seseorang itu sudah sampai atau sudah datang dan seterusnya. Nah, itu makna kalimatnya ya. Kemudian yang ketiga, Agus-san wa osake o nomanai hazu desu. Agus-san wa osake o nomanai hazu desu. Di situ artinya ada yang bisa? Boleh? Nanti silakan. Silakan. Ada yang mau mencoba untuk kalimatnya? Silakan. Raisen boleh. Bagus, bukan bagus. Sini siapa ya? Sutrisnan. Oke, boleh Putri ya? Ya, Sensei boleh. Silakan. Yang nomor 3. Oke, boleh. Silakan. Agus-san wa osake o nomanai haju desu. Agus-san tidak minum sake. Pastinya tidak minum sake, gitu ya. Pastinya mungkin ada beberapa alasan. Kenapa kamu bisa mengatakan itu, misalkan gitu ya? Kenapa sih kamu bisa menyampaikan itu? Mungkin karena memang dia pernah berbicara bahwa saya pastinya tidak minum sesuatu yang beralkohol, gitu ya. Mungkin seperti itu, ya. Bahwa Agus dasarnya itu sudah mengatakan sebelumnya, begitu. Kemudian nomor 4, kacowa doitsugo ga jouzu na hazu desu. Ada yang bisa? Coe. Raisa? Ya, dozo. Sensei. Nomor 4, Raisa. Kepala bagian harusnya pintar bahasa Belanda. Itu ya, bahasa Jerman ya, Raisa. Oke. Iya, Hai. Kacowa doitsugo ga jouzu na hazu desu. Gitu ya. Kenapa mungkin ya Rai punya pendapat nggak kenapa orang ini bisa berbahasa Jerman? Karena udah ada stafnya dari kepala bagian kayaknya Sensei. Bisa jadi ya. Mungkin kemungkinan yang lainnya adalah bahwa beliau mungkin pernah Raisa melihat bahwa dia pernah kursus atau pernah tinggal di sana gitu. Jadi buktinya seperti itu. Gitu ya. Kemudian nomor 5, Anosupa wa ashita wa yasumi no hazu desu. Ada yang mau mencoba menerjemahkan ini? Anosupa wa ashita no yasumi no hazu desu. Anosupa wa ashita wa yasumi no hazu desu. Ada yang bisa? Saya. Boleh, silakan dozo. Harusnya supermarket itu besok libur. Oke, seharusnya supermarket itu besok libur gitu ya. Mungkin dasarnya sudah ada pengumuman mungkin gitu ya. Sudah ada pengumuman sebelumnya gitu. Jadi sehingga kita mengucapkan kalimat sesuatu yang dirasa bahwa kita itu sesuatu yang pasti, kita bisa menggunakan kalimat nani hazu desu. Ya. Nah, kalian bisa lihat penggunaan kata hazu desu itu kita lihat boleh menggunakan dengan kata kerja bentuk kamus ditambah hazu desu. Kemudian atau kita gunakan lihat ketika bentuk negatif bentuk biasa kemudian ditambah hazu desu atau kita gunakan kata sifat bentuk i atau na, dan kalau bentuk na-nya di bawah diikutkan kembali jozuna hazu desu, atau kita gunakan ketika kata itu adalah kata benda, jangan lupa no-nya juga diikutkan. Jadi yasumi no hazu desu. Oke. Hai, wakarimashita ka minasan? Bisa dipahami? Hai Sensei, wakarimashita. Oke,いいですね. Oke, insya Allah paham ya, insya Allah paham ya. Oke, materi kita adalah sampai dengan untuk di bab 46 itu sampai dengan ini ya, sampai dengan nani hazu desu. Baik, kita akan mulai dengan coba untuk renshu ya, untuk renshu shimasho. Kita lihat, bisa terlihat? Bisa terlihat? Minasan? Hai Sensei, terlihat.
Terlihat ya? Lihat ya. Pertama gini, contoh gini. Hiru gohan wa mo tabemashita ka? Iie, contohnya gitu. Iie, kore kara taberu tokoro desu. Iie, kore kara taberu tokoro desu. Ya. Nah, sekarang nomor 2. Jadi perubahannya kalau ya di Rensubi ini adalah bahwa kita menggunakan kata kerja bentuk kamus ditambah dengan tokoro desu. Ada yang mau mencoba nomor 1? Silahkan. Yuk, nomor 1, silahkan. Biar kebagian semua ya, Sensei ini boleh. Oh, siapa? Ayo, yang Raisen, boleh. Yang Raisen itu siapa? Sutrisna Sang, boleh. Sutrisna Kusuma. Oke. Dari SMK apa? SMA 5 ya? Iya, SMK 5. Ya, silakan Sutrisna Sang. SMK Si 5. Aiko Hajimari Mastaka. Ye. Iye. Todo imakara hajimaru tokoro desu. Oke,いいですね。試合はもう始まりましたか？ちょうど今から始まる、いいえ、ちょうど今から始まるところです。Pertandingannya apakah sudah dimulai? Gitu ya. Belum gitu ya. Chodo imakara. Sekarang nih, tepat sekarang ini baru akan dilakukan. Gitu ya. Nanti silakan ya untuk nuansa kalimat artinya kalian sering berlatih dan sering membaca ini, gitu ya. Yuk nomor 2 siapa? Bagus Adi, silahkan. Oke, Hai dozo, Bagus Adi Sang. Enji wa mau kakimashita ka? Iie, kore kara tokoro desu. Oke, kare-kara kaku tokore desu. Ii desu ne. Henji wa mo kakimashita ka? Kore kara kaku koto desu, gitu ya. Baru saja saya akan menulis gitu ya. Jawabannya apakah sudah ditulis? Nah, baru saja saya akan tulis gitu. Oke, ii desu ne. Nomor 3, berikutnya silahkan. Oke, Elian. Hai. Hai, Sensei. Dozo, Elian. お酢はもう飲みましたか？いいえ、これから飲むところです。Hai, ii desu ne. Nomu tokoro desu ne. Kore kara nomu tokoro desu. Oke, berikutnya, dozo. Oke. Arif Sang, dozo. はい。お風呂にはもう入りましたか？いいえ、ちょうど今から入るところです。Hai, ii desu ne. Oke, Arif Sang, ii desu yo. Oke, berikutnya kita lanjut. Yang kedua, contohnya gini. Kopi wa mo dekimashita ka? Iie, ima yatte iru tokoro desu. Di sini penggunaan te iru ditambah dengan tokoro desu. Hai, dozo, siapa yang mencoba? Dozo. Arif Sang, dozo. Hai. Hai. Arif, hai. 損傷の原因は分かりましたか？いえ、今調べているところです。Hai, ima silabete iru tokoro desu. Ii desu yo. Hai, berikutnya nomor 2. Boleh? Nomor 2, dozo. Hai, silakan nomor 2. Oke. Oke, Bagus Adi Sang, dozo. Basu wa mau yakemashita ka? Iie, ima yaite iru tokoro desu. Ii desu yo. Pan wa mo yakemashita ka? Apakah rotinya sudah dibakar gitu ya? Iie, ima yaite iru tokoro desu. Ya. Oke. 3, nomor 3 dozo. Sutrisna Sang, dozo. Kembung wa mo dasimashita ka? Iie, ima kaite iru tokoro desu. Ii desu yo. Lanjut, nomor 4. Silakan nomor 4. Boleh siapa? Nomor 4.
Elian-san, dozo. はい、先生。結婚式の日はもう決めましたか？いいえ、今sedangしているところです。Hai, kekkongshiki no hi wa mo kimemashita ka? Apakah hari pernikahannya sudah diputuskan, gitu ya? Nah, jawabannya di situ iye sedang steiru tokoro desu, masih sedang didiskusikan. Terasa ya bedanya ya dari nuansa kalimat ketika kita menggunakan nani-nani teiru tokoro desu. Oke, bisa paham ya? Lanjut ya. Kita latihan berikutnya. Oke, lanjut nomor 3. Haik dozo, nomor 1. Contohnya gini. Ogawa-san wa mau kairimashita ka? Ogawa-san wa mau kairimashita ka? Dijawabnya, hai, tatta ima kaeta tokoro desu. Hai, tatta ima kaeta tokoro desu. Hai, baru saja pulang, gitu ya. Nanti mungkin di kalimatnya, Ogawa-san wa mau kairimashita ka? Hai, mau kairimashita. Nah, ketika kita menggunakan kata-kata mau kairimashita, berarti sudah pulang, ya. Mungkin sudah pulangnya dari 3 jam yang lalu, gitu ya, 4 jam yang lalu, atau itu nuansa kalimatnya seperti itu. Tapi kalau kita gunakan nani ta tokoro desu, di situ kalimatnya adalah baru saja pulang, gitu. Oke. Nomor 1, silakan dozo. Nomor 1 siapa? Yuk, coba nomor 1. Tadi banyak ya, ada Niken, ada siapa lagi tuh? Ada Rai, ada siapa? Silakan. Yuk. Nomor 1, dozo. Saya tunjuk boleh ya? Intan-sang. Intan Nura Anissa-sang. Intan, ada Intan? Ada. Oke, Intan boleh coba ya? Oke, nomor 1 Intan. Slide-nya ganti-ganti terus, Sensei. Oh, di 3B ya? Belum terlihat? Iya, Maaf belum ya. terlihat di sini. Jelek jaringannya. Oh gitu. Oke, selain Intan, kalau yang lain terlihat tidak ya? Oh, Rina Sensei terlihat ya, Rina Sensei? Terlihat ya, bagus. Terlihat Sensei, terlihat. Udah pindah. Oke, sudah pindah sekarang ya, Rina. Sorry, Niken-san. Niken masih belum terlihat, nak. Tidak terlihat? Oke, tidak apa-apa. Kita ganti aja dengan siapa? Cindy. Ada Cindy? Cindy-sang? Atau yang mau siapa? Boleh? Saya dibantu, silahkan. Sensei. Hai, dozo. Mas 1. Hachiji no basu wa mou demashita ka? Hai, mou deta tokoro desu. Deta tokoro desu. Hai, tataima deta tokoro desu. Gitu ya. Jadi maunya nanti tidak bisa dipakai kalau ketika kita menggunakan nani-nani ta tokoro desu. Ya, kita bisa pakainya dengan tataima. Oke? Ini Hai, deh. Sensei. Hai. Nomor 2. Nomor 2. Siapa yang mau? Sutrisna juga boleh. Silakan Sutrisna-sang. Hai, Sensei. Hai, Sutrisna-sang, dozo. Tarakun wa mou nemashita ka? Hai, tatta ima neta tokoro desu. Hai, ini ya. Tarakun wa mou nemashita ka? Taro sudah tidur, baru saja tidur gitu ya. Oke, nomor 3. Silakan dozo. Elian Dini, boleh. Elian-sang. Hai, Sensei. 会議はもう終わりましたか？はい、たった今、終わったところです。はい。Tataima watta tokoro desu. Watta tokoro desu. Ini ya. Lanjut nomor 4. Bagusang, dozo.
Bagus-sang, dozo. Sorui wa mo todokimashita ka? Hai, tataima. Todo todo kita tokoro desu. Oke, oke, saya terangin sedikit ya. Todo kimashita itu berarti kata kerja dari kata apa? Bagus-sang. Dari todo kurusei. Todoku. Oke. Hai, dari kata todoku. Kalau kata kerja berakhiran kata kerja bentukku itu ketika berubah menjadi bentuk T jadi apa? Doite sih. Apa? Doite. Oke, todoite. Berarti kalau bentuk lampaunya menjadi Doita. doita. Ii desu yo, anata. Ii desu ne. Shourui yo mo todokimashita ka? Hai, tataima todoita tokoro desu. Ii desu ne. Hai, lanjut ya. Lanjut. Hai, nomor 1 mau siapa nih? Contoh gini. Saki okimashita. Sokuyoku ga arimasen. Saki okita bakari desu kara sokuyoku ga arimasen. Tadi karena baru saja bangun, sokuyoku ga arimasen. Jadi belum makan, gitu ya, belum makan di situ. Nah, di sini kita menggunakan nani-nani tak bakari desu, ya. Oke, nomor 1, silahkan nomor 1. Dozo, nomor 1. Mau siapa? Boleh. Dari mana? Kalau Lucy ada? Lucy, Sensei boleh tahu suaranya? Bu Lucy, Sensei juga, Bu. Oh, Sensei, maaf, mohon maaf. Mohon maaf, Sensei. Maaf. Ada salam kenal, Sensei. Iya, dengan Siva Sang. Coba. Kalau Siva, Sensei. Siva Sang, dozo. Siva tinggal dibuka aja mic-nya. Udah di auto unmute juga. Gitu ya. Oke deh. Tidak apa-apa. Kita lanjut aja. Mau siapa? Boleh. Nomor 1. Sutrisna Sang. Oke, dozo Sutrisna Sang. Dozo Sutrisna masih standby? Atau mau siapa boleh? Atau ini membingungkan? Enggak ya? Sensei, Dozo. Iya. Hai. Dozo, nomor 1 boleh? Sensu tain shita bakari desu kara mada supa dekimasen. Mada supasua dekimasen. Sutrisna tahu ini artinya? Oke, nggak apa-apa ya. Nanti silakan dicari ya, Sutrisna ya. Dozo ya. Oh, hai. Nomor 2. Nomor 2, mau di siapa? Mau nomor 2. Kotoshi no, oke, Arif Sang, dozo. Hai. 今年の4月に会社で入ったばかりですから、まだ給料は安いです。はい、いいですね。今年の4月に会社に入ったばかりですから、まだ給料は安いです。Ya. Tahun ini, tahu artinya, Arif? Hai. Jadi PT ini baru saja didirikan tahun ini, gajinya masih murah.
Hairimasta tahu saya Arisa? Masuk. Baru saja masuk. Di Gitu ya. Masuk di Kaisha apa Kaisha? Perusahaan PT. ini perusahaan ya. Oke, baru saja masuk di perusahaan ini pada bulan April tahun ini. Jadi Mada Kyuriwa Yasui desu. Jadi gajinya masih murah gitu ya. Hai, dozo. Nomor 3. Silakan nomor 3, Elian Sang, dozo. 先生、子供が寝たはかりですから、静かにしてください。 Elian tahu artinya? はい。tahu sensei. Boleh? Boleh. Sok disampaikan. Anak-anak baru saja tidur. Anak baru saja tidur. Shite kudasai. Tolong diam. Atau tolong. Ya, tolong jangan ribut gitu ya. Tolong apa itu namanya? Shizuka ni shite kudasai ne. Ii desu ya. Lanjut. Ii desu ne, Elian Sang. Hai, nomor 4 siapa? Nomor 4, Eliansa. Nomor 4 siapa? Mau mencoba? Saki sentaku shimashita. Taoru wa mada kawaite imasen. Ada yang mau mencoba? Ada yang ingin mencoba? Rae-sang, dozo, Rae-sang. Hai Sensei. Hai. Saki sentaku shita bakari. Taoru wa mada kawaite imasen. Saki sentaku shita bakari desu kara taoru wa mada kawaite imasen. Bisa ya? Anak-anak bisa ya sampai dengan tabakari des? Bisa ya perubbahan kalimatnya seperti itu. Jadi ketika kita merubah kata kerja ke dalam bentuk ta, bentuknya akan menjadi seperti yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Kalian lakukan tadi. Ini desu ne minasan. Oke, lanjut. Oke. Dojo. Nomor 1 gini. Kono sutereo wa sengetsu kaimashita. Aduh ini. Maaf ya, ini kurang terlihat. Maaf. Oke. Mo kowaremashita. Kono sutereo wa sengetsu katta bakari nano ni mo kowarete shimaimashita. Oke, jadi kita gunakan sekarang pakai bakari nanoni, bakari ini ya. Jadi meskipun mungkin sudah di bab sebelumnya sudah berlatih ya tentang nani noni sudah. Sudah ya? Oke, berarti pasti sudah paham ya. Kono sutereo wa sengetsu katta bakari nanoni. Noni itu artinya meskipun ya. Meskipun baru saja dibeli bulan lalu, mau kowarete shimaimashita. Waduh, sudah rusak lagi. Nah, jadi penggunaan nanti te shimaimashita itu ada nuansa makna kalimatnya adalah ada sedikit penyesalan, gitu ya. Dan sudah diterangkan ya dengan sensei sebelumnya. Hai, nomor 1, siapa yang mau mencoba? Hai, dozo, mencoba. Ada? Dozo. Oke. Tidak ada? Saya tunjuk, boleh? Oke, bagus, Sang. Dozo, bagus, Sang. Saki, namayo kaita bakari nanoni. Mo wasurete shimaimashita. Ii desu ne. Hai, bagus, Sang. Ii desu ne. Oke, Saki namayo kaita bakari nanoni, meskipun tadi sudah dituliskan namanya, mo wasurete shimaimashita. Tapi udah lupa lagi gitu ya. Yang di situ kan ada nuansa kalimatnya begitu ya. Hai, nomor 2, dozo, nomor 2. Satu orang lagi di bagian ini karena waktu kita sudah sedikit lagi ya. Dozo, siapa? Boleh Eliansa, dozo. Hai, sensei.
戦争、マスをもらったばかりのに、もう使いました。Oke, ini des. Oke, ini nomor 2. Oke, cukup ya. Nanti yang lainnya nanti saya share untuk materinya. Nanti silakan kalian pelajari kembali ya. Sering-sering untuk belajar menerjemahkan dan memperhatikan di kanjinya ya. Kanjinya silakan kalian mencoba untuk menulis ulang gitu ya. Insya Allah nanti lebih siap di ujiannya. Oke. Oke, yang terakhir di latihan kita adalah nimatsu wa kyou tsukimasu ka? Kino takuhai bin de okurimashita. Kino takuhai bin de okurimashita kara tsuku hazu desu. Ya, kino takuhai bin de okurimashita kara kemarin jadi nimatsu wa kyou tsukimasu ka? Apakah barang-barangnya hari ini sampai gitu ya, tiba? Ya, kino takuhai bin de okurimashita kara. Ya, karena kemarin sudah dikirimkan melalui kilat khusus, seharusnya hari ini sampai, gitu ya. Tsuku hazu desu. Jadi, nah di situ bisa terlihat ya di sini. Jadi kata-kata hazu desu ini ada kepastian karena, alasannya karena kemarin sudah pakai kilat khusus, gitu. Seharusnya kalau pakai kilat khusus 1 hari juga sampai, gitu ya. Saya nomor 1 saja ya. Kanojo wa kuru deshou ka? Kino susseki no henji o moraimashita. Gitu ya. Kino susseki henji o moratta hazu desu. Moratta hazu desu gitu ya. Hai, morau hazu desu. Moraimashita kara kuru hazu desu gitu ya. Kino susseki no henji o moraimashita kara kuru hazu desu. Gitu. Oke, sampai dengan poin yang ini, apakah kalian bisa memahaminya? Apakah bisa dipahami? Kira-kira ada yang mau dipertanyakan dulu, boleh? Minasang? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah sih. Iya, nih. Oke, namamu siapa, Nak? Bagus ya? Hai Sensei. Ya, bagus, Sang. Ides nih, bagus, Sang. Paham ya, bagus, Sang? Alhamdulillah sih. Oke, Ides nih. Oke, lanjut. Silakan nanti Sensei juga sudah buatkan untuk kalian berlatih di kaiwanya. Silakan pelajari dan mencoba menerjemahkan sendiri. Kemudian berlatih dengan temannya, silakan ya. Baik, arigatou gozaimashita. Jangan lupa selalu menjaga 3M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kalian semua dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap bersemangat dan produktif di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kalian nanti di ujiannya lancar ya. Hai minasang, gambatte kudasai. Arigatou gozaimashita. Baik, waktu saya kembalikan kepada Rina Sensei. Rina Sensei, masuk. Baik, Rina Sensei. Bu Rina sepertinya belum gabung ya Bu ya? Atau mungkin tidak connect mic-nya? Atau tidak ini ya? Oh iya, sepertinya terputus ya Pak Raka. Kebetulan memang di Bandung sedang hujan besar, jadi baru berhenti. Mudah-mudahan Rina Sensei bisa bergabung lagi. Iya. Iya, oke saya kembalikan saja kepada Pak Raka ya. Terima kasih Pak Raka. Ya, sama-sama. Bu Ira, terima kasih banyak atas paparan materinya hari ini. Teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan, nanti secara langsung bisa langsung chat Bu Ira, atau nanti misalkan bahan juga, nanti kalau ada yang butuh bahan dari kegiatan hari ini, nanti bisa minta ke saya, nanti akan saya share ke teman-teman semua. Lalu juga nanti Bu Ira, nanti bahannya bisa dikirim ke saya, Bu ya? Boleh, iya. Ya, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan hari ini.
Terima kasih sudah pada aktif ya. Saya juga minta keaktifan dari teman-teman yang lain. Tadi saya lihat ada beberapa yang memang dari pertemuan sebelumnya sudah aktif sekali ya, seperti Sutrisna, Eliandini, ada juga Bagus tadi juga. Jadi saya minta kepada teman-teman yang lain juga jangan sampai ketinggalan juga. Saya juga minta aktif seperti mereka agar juga melatih kemampuan bahasa Jepang teman-teman semua. Seperti itu. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Jumat ya. Masih sama Bu Ira atau Bu Rina? Dengan saya lagi. Oh iya, dengan Wira. Baik. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat di pertemuan selanjutnya karena hari Rabu tanggal merah ya. Jadi kita rehat kembali setelah kemarin juga libur panjang ya. Jadi nanti hari Rabu kita rehat sejenak. Nanti hari Jumat kita lanjut lagi dengan materi yang baru yakni bab 47 ya Bu ya. Bab 47. Jadi nanti teman-teman diharapkan hadir kembali nanti di hari Jumat. Ajak lagi teman-teman yang lain untuk belajar bersama, lalu juga agar kita bisa sama-sama belajar. Lalu juga mohon link absensi diisi ya, teman-teman. Sudah saya lampirkan di kolom chat, jadi nanti teman-teman mengisi dari tiap harinya kita cek terus siapa aja yang rajin hadir. Nah nanti insya Allah nanti akan saya laporkan ke Pak Gatot selaku koordinator kegiatan acara ini. Insya Allah nanti akan diberikan reward bagi yang hadir dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan terakhir nanti. Lalu juga yang aktif juga ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Ira atas kehadirannya hari ini. Terima kasih Kak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa Ibu. Teman-teman juga nanti kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Lalu juga jangan takut untuk belajar ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Itu sama sensei-sensei yang luar biasa. Gitu. Terima kasih Bu Ira atas partisipasinya. Insya Allah kita bertemu lagi ya di hari Jumat. Terima kasih teman-teman yang hadir. Saya tutup kegiatan meeting hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk end meeting ya. Ya, terima kasih Pak Raka. Pak Tato aman ya?